Halo, perkenalkan, saya Monica Pakpahan, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang data. Yang pertama ada definisi data. Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang dikumpulkan ini akan disebut sebagai himpunan data, di mana himpunan data atau dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya, di mana atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik, atau fitur. Atribut dapat dikelompokkan berdasarkan tipe nilai yang diterima dan juga berdasarkan jumlah nilainya. Yang pertama, berdasarkan tipe nilai yang diterima atau domainnya, atribut dibagi menjadi dua, yaitu atribut kategorikal dan atribut numerik. Atribut kategorikal merupakan salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Contohnya jenis kelamin, status, dan pendidikan, di mana domain jenis kelamin sama dengan huruf L dan P, di mana domain status sama dengan menikah dan belum menikah, dan domain pendidikan seperti SD, SMP, SMA, D3, S1, dan seterusnya. Yang kedua, atribut numerik. Atribut numerik merupakan atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contohnya, umur dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Atribut numerik ini dibedakan menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Interval merupakan jenis atribut yang mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Rasio merupakan jenis atribut di mana baik beda maupun rasio sangat berarti. Berdasarkan jumlah nilainya, atribut dibagi dua, yaitu atribut discrete dan juga atribut continue. Atribut discrete merupakan atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Contohnya zip kode, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Atribut continue merupakan atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contohnya suhu, ketinggian, atau berat. Berikutnya, karakteristik umum himpunan data atau dataset. Karakteristik umum himpunan data ada tiga, yaitu dimensionality, sparsity, dan resolution. Yang pertama, dimensionality. Dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut curse of dimensionality. Untuk itu, pada tahap pre-processing perlu dilakukan pengurangan dimensi atau dimensionality reduction. Yang kedua, sparsity. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Yang ketiga, resolution, yaitu sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda, dan pola dalam data bergantung pada level resolusi. Jika resolusi terlalu baik atau tidak ada perbedaan atau halus, pola mungkin tidak akan kelihatan, dan jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan hilang. Berikutnya, tipe himpunan data. Tipe himpunan data terdiri dari tiga, yaitu record data, data graph, dan data terurut atau ordered data. Yang pertama, record data. Record data yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Yang termasuk dalam tipe data record adalah data matriks, data dokumen, data transaksi. Data matriks yaitu jika objek memiliki himpunan atribut numerik yang sama, menempati ruang multidimensi atau bidang, juga dinyatakan dalam matriks N dikali M, terdapat N baris dan M kolom. Kemudian data dokumen yaitu tiap dokumen menjadi satu vektor atau term, tiap term merupakan atribut dari vektor tersebut. Kemudian data transaksi yaitu di mana tiap transaksi merupakan satu set item. Contoh, jumlah pembelian seorang pelanggan pada toko kelontong.
Yang kedua, data graph, yaitu data yang terdiri dari simpul atau node dan rusuk atau edge. Yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML links atau dalam www dan juga struktur molekul. Yang ketiga, data terurut atau ordered data, yaitu data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contohnya adalah genomic sequence data atau spatiotemporal data. Itulah tentang data. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.